Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Malam hari ini kita masih ada di tema mengarahkan diri. Ini sesi terakhir kita ya, tentang membaca dan mengarahkan diri kita. Semoga materi-materi kemarin plus hari ini membuat kita mampu mengendalikan diri kita. Karena kuncinya kebahagiaan hidup itu antara lain terletak dalam kemampuan kita mengendalikan diri. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, misalnya kita loss saja dalam semua aspek hidup atau kekurangan dalam banyak aspek hidup, ya kita tidak akan bahagia. Rumus yang paling pas ini diteorikan sejak Aristoteles sampai Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, bahwa jalan kebajikan yang sekaligus jalan kebahagiaan itu jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya jalan yang tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kurang, kalian mesti tidak puas. Kalau lebih, kalian mesti jadi repot, tidak jadi bahagia. Maka yang paling enak tetap pas. Kalau ada yang tanya, Pak, punya uang enak mana antara punya uang banyak atau lebih dengan pas atau dengan kurang? Kamu milih mana? Kamu tetap lebih milih lebih kan? Padahal ya tidak mesti lebih itu cocok untukmu. Banyak orang yang uangnya lebih malah stres, malah harus mikir disimpan di mana, gunanya apa, terus akhirnya cuma disimpan, nanti terus anaknya gegeran rebutan, jadi malah jadi sumber masalah. Yang enak itu tetap yang tengah, yang pas. Tapi kan saya perlu nanti bawa mobil, beli mobil, beli rumah, iya, beli mobil ayo, yang penting uangnya pas. Beli rumah ayo, yang penting uangnya pas. Tapi kan juga biar anak cucu kita nanti terjamin, ya semoga anak cucu kita pas perlu apa-apa juga pas. Jadi yang enak memang pas. Kalau ada kelebihan, berbagilah pada sekelilingmu. Oh, berarti kan lebih, Pak, untuk dibagi-bagi ke sekeliling. Iya, untuk dibagi pun yang pas. Jadi ketika saya ingin berbagi, pas adanya. Baik, nah termasuk diri kita. Kita harus bisa menemukan formulasi pasnya. Makanya kemarin tema ada passion lah, kemudian ada mindset lah, ada heart instinct lah. Itu kan tiga-tiganya kan bukan untuk dimatikan, tapi untuk dikendalikan. Karena hal-hal ini bisa jadi sumber kebahagiaan kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi sumber masalah dalam hidup kita. Jadi kuncinya memang terletak di pengendalian. Nah, malam hari ini kita latihan mengendalikan satu hal yang banyak sekali orang tanya ke saya, gimana sih Pak caranya biar tidak mudah marah? Oke ya, kita belajar itu malam hari ini tentang kemarahan. Semoga tidak ada yang marah malam hari ini.
Karena saya mungkin Pak Faiz suaranya kurang jelas, apa terus kamu tiba-tiba marah. Kita kendalikan kemarahan, kita latihan untuk memahami kondisi marah dalam diri kita. Kita awali dari sini ya. Sebenarnya hal-hal yang kita alami sendiri dalam diri kita tidak terlalu butuh definisi deskriptif yang lebih banyak. Wong kita juga ngalami. Justru pengetahuan kita akan lebih valid kalau merujuk ke dalam, tidak membaca keluar. Kita kenali diri, oh marah itu kayak gini toh. Itu kalian mungkin lebih paham daripada membaca definisinya. Jadi itu kayak pedesnya lombok atau manisnya gula. Itu kan kamu mendeskripsikannya kan susah. Pedas adalah, itu kan susah. Sulit, aku dewe ya susah. Tapi kan begitu kamu rasakan pedas itu kamu bisa, oh kayak gini pedas. Itu kalau di filsafat namanya knowledge by acquaintance. Pengetahuan melalui pengenalan langsung. Wong kita ngalami langsung. Tidak diceritain orang, tidak dari baca buku. Apalagi hal-hal yang sifatnya kejiwaan seperti ini, itu ya pengetahuan validnya kita temukan dalam diri kita. Definisi mungkin mewakili, tapi pasnya apa itu dari yang kita rasakan. Yang pernah marah mesti tahu seperti ini marah itu. Apa ada di sini yang tidak pernah marah? Tidak ada ya, manusia normal pasti pernah marah, wong itu fitrah. Tidak ada satupun perintah untuk kita membunuh rasa amarah itu. Kata Imam Ghazali, justru orang yang tidak punya daya amarah, rasa marah sama sekali, itu orang lemah. Dalam hal tertentu di hidup kita, kita harus tergerak, kita harus tersulut, khususnya untuk kebaikan, untuk keadilan. Tapi juga secara terkendali, tidak ngawur, tidak gila. Jadi maka jangan dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, kendalikan yang kamu rasakan saat kamu marah. Meskipun di situ definisinya marah itu emosi yang intensif sekali saat kita merespon persepsi yang tidak enak, tidak nyaman, kita rasakan tidak adil, harapan yang tidak terpenuhi, itu kan biasanya melahirkan rasa marah. Kalau tidak percaya ya boleh latihan sekarang apa yang membuatmu marah. Apa temenmu jotos-jotosan sebelahnya, senggol-senggolan, yang apa pelirik-pelirikan, apa pelotot-pelototan, nanti muncul marah. Ya itulah rasa marah itu. Harapan yang tidak terpenuhi, kalian merasa tidak adil, hakmu diambil, frustasi, dan lain sebagainya. Marah itu muncul. Dan itu jenisnya reaksi alamiah. Dijelaskan mungkin sulit, seperti rasa pedas, rasa manis tadi. Tapi gejalanya bisa kita lihat. Karena dia tidak hanya fenomena psikologis, tapi juga fenomena fisiologis. Fisiknya orang marah itu kelihatan. Kalau orang marah itu ya mungkin matanya merah, kamu sendiri rasanya pengen juotos saja, kamu kelihatan nanti dari ulatnya orang marah. Jadi nanti ada ciri-cirinya secara fisiologis dan itu normal. Kalau kamu marah kok wajahmu merah, itu jangan-jangan saya sakit apa ya? Ndak, ya marah itu tadi wajahmu merah. Mata saya kok merah Pak, harus cari obat tetes mata ini Pak. Ndak, ya kamu marah memang matamu merah. Jadi gejalanya bisa dilihat, meskipun rasanya hanya kalian yang tahu. Itu tadi yang saya sebut knowledge by acquaintance. Karena pengetahuan yang kamu alami langsung dalam dirimu. Kamu tidak mengejar keluar untuk tahu apa itu marah. Bahkan anak kecil pun bisa marah. Bahkan yang mungkin balita yang
karena hidupnya hanya insting saja, itu pun dia masih bisa marah. Misalnya balita yang masih minumnya pakai dot itu, mau ngedot kamu ambil dotnya, terus kamu godot terus, kamu diambil lagi dotnya. Itu dia bisa marah, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis. Ini menunjukkan bahwa marah itu tidak perlu belajar. Apa kamu pernah kecil dulu, ayo tak ajari caranya marah, kan tidak pernah. Jadi kamu wis iso. Tapi yang perlu kamu pelajari bukan bagaimana kamu marah, tapi bagaimana mengendalikan amarah. Itulah tema malam hari ini, anger management. Kita mengendalikan amarah. Nah, tiba-tiba saya teringat hadisnya Nabi itu ya, yang terkenal sekali. Laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jadi kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Jadi zaman itu olahraga populer itu gulat. Smackdown zaman Nabi. Ya kan, Nabi juga kan ahli gulat. Nah, tapi kata Nabi, orang yang kuat bukan yang pinter gulat, tapi orang yang mampu tetap menguasai dirinya saat marah. Jadi bukan orang yang tidak bisa marah, tapi begitu dia marah, tapi dia masih yamliku nafsahu, masih bisa menguasai dirinya. Nah, malam ini kita belajar itu. Karena begitu kita lepas dari penguasaan diri terhadap amarah ini, amarah bisa menghancurkan diri kita, bisa merusak hidup kita, termasuk merusak hubungan kita dengan orang lain. Baik, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai dari kalimat-kalimatnya para filosof dulu. Biar filsafatan dulu, nanti kita belajar tekniknya. Saya ambil yang pertama dari Ibnu Sina dalam kitabnya Qanun fit Tibb. Ini kitab kedokteran yang luar biasa mempengaruhi ilmu kedokteran hari ini, termasuk di barat. Kata Ibnu Sina apa tentang kemarahan? Kemarahan itu, kata beliau, adalah mendidihnya darah dalam hati yang disebabkan oleh keinginan untuk membalas. Balas dendam. Jadi ada yang mengganjel kamu, mengganggu kamu, ingin kamu lampiaskan. Itu istilahnya Ibnu Sina, darahmu mendidih. Tapi kemarahan ini kalau tidak dikendalikan, jika titik darah, titik didihnya menurun, maka akan berubah jadi kesedihan. Tapi kalau meningkat, akan berubah jadi kegilaan. Kenapa sih kalau titik didihnya menurun terus sedih? Biasanya ketika orang marah, kemudian melakukan sesuatu dan tidak pas, terus dia menyesal. Apakah balas dendam itu sukses atau gagal? Biasanya diakhiri dengan kesedihan. Sedih karena tidak bisa mengendalikan diri, sedih karena aku kok bisa sekasar itu, sedih aku kok lepas tangan tadi, aku kok ngomongku terlalu nyelekit tadi. Atau kalau kita gagal balas dendam, kecewa, kamu sedih karena aku kok tidak mampu yang balas, aku kok tidak mampu ya menyakiti orang yang menyakitiku, dan terjadi sedih. Jadi kalau amarah itu turun, buahnya jadi kesedihan, kata Ibnu Sina. Tapi kalau amarah ini tidak turun, tambah naik terus, hasilnya kegilaan. Kegilaan itu ya wis kamu wis sudah edan, sudah ngamuk, dadi sudah. Jadi kata Ibnu Sina, hati-hati, amarah itu hati yang mendidih, yang kalau tambah lama tambah mendidih kita gila. Tapi kalau titik didih itu tambah turun, tambah dingin, hasilnya kita sedih. Maka penting bagi kita untuk mengelola terus rasa amarah dalam hati ini. Lanjut. Saya ambil lagi dari Aristoteles. Kata beliau begini,
Siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan ukuran yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang benar, itu tidak mudah. Dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini oleh Aristoteles ditulis di Nikomachean Ethic. Ayo kita perhatikan. Ini kalau kalian ikut quotes-nya Aristoteles ini saja, kalian sudah bisa mengendalikan amarah. Jadi begitu kalian marah, terus kalian tanya dirimu, ini sudah tepat apa belum ya? Pada orang yang tepat enggak ini? Ini waktunya saya marah ini tepat enggak sih? Tujuan saya marah ini apa sih terusan? Cara saya marah sudah benar apa enggak sih? Loh, kalau kalian bahas ini saja mau marah enggak jadi. Akhirnya kamu diskusi akhirnya. Sebentar. Cocok enggak sih saya marah padamu ini? Oh, terus kamu bahas, cocok, kamu memang kurang ajar. Terus, waktunya tepat enggak sih? Tepat, kita sama-sama nganggur sekarang, saatnya saya marah. Misalnya kamu bahas itu, mungkin nggak jadi marah kamu kalau ikut Aristoteles ini. Jadi coba kita tanya ya, tujuan marah itu apa sih terusan? Kan itu ditanya juga, kenapa saya harus marah ya? Emangnya kalau saya marahi dia terus ada perbaikan, situasinya berubah baik. Efektif enggak sih marah saya ini? Jangan-jangan, kalau kamu terus ini ya enggak jadi marah. Makanya boleh kamu kalau sedang marah terus mundur sebentar, nyari kertas, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau sudah terjawab kamu keluar lagi. Memang saya berhak marah sekarang padamu, tujuannya jelas, apa-apanya jelas. Marah, enggak apa-apa. Biasanya sudah enggak marah lagi. Kalau kamu sudah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Meskipun nanti ada teknisnya. Jadi kata Aristoteles ya, marah itu setiap orang bisa, tidak perlu sekolah, mudah. Tetapi marah secara tepat dan benar tidak semua orang bisa. Kita harus belajar. Marah secara tepat, benar, efektif. Mari kita marah dengan baik dan benar. Itu mungkin maunya Aristoteles begitu. Ya memang nanti ada marah yang tetap baik. Makanya tadi kata Imam Ghazali, orang yang tidak bisa marah itu justru orang yang lemah. Diinjak-injak mungkin, ditidakadili mungkin, dijajah kok diam saja. Itu padahal kamu saatnya marah, itu namanya kamu lemah. Yo, memang ada momen kita harus marah. Bukan masalah boleh marah atau tidak, tapi marah yang benar. Yang seperti apa, itu masalah kita. Bagaimana mengendalikan amarah itu masalah kita. Marah pada siapa itu juga penting. Kadang-kadang kamu kena masalah apa, problemnya di kamu sendiri, orang lain kamu marahi. Nanti ada teori kadang-kadang marah itu kamuflase saja sih. Untuk menutupi malu, untuk menutupi cemburu, untuk menutupi macam-macam. Terus kamu marah. Misalnya kamu nendang gelas isi minuman itu sampai jatuh, itu kan sebenarnya kamu malu dilihat orang banyak, tapi gayanya kamu marah ke temenmu, kamu aja ndak hati-hati, ndak ngingetin aku sejak tadi aku mau nendang, malah temenmu yang kamu marahi. Nah itu kamu boleh tanya, ini apa pas aku marah ini? Kadang-kadang kamu ada masalah di mana, kamu lampiaskan kemana? Temenmu yang ndak tahu apa-apa kena marah. Dimarahi dosen di kelas, teman sakosmu jadi pelampiasan. Loh itu namanya ndak pas. Kamu marahnya, marah itu harus pas pada siapa, waktunya cocok apa ndak, tujuannya apa kamu marah itu. Nambah masalah atau jadi solusi. Jangan-jangan ketika kamu marah masalahnya tambah. Semula sih masalahnya kecil, begitu kamu marah masalahnya jadi besar. Padahal kecil saja tadi efeknya. Kan banyak begitu. Kadang saya baca berita ada senggolan kecil saja. Tapi terus meledak jadi kerusuhan besar, tawuran. Akhirnya urusannya rumah sakit dan kuburan.
Padahal semula urusan kecil. Ini namanya kamu formulasi marahnya yang tidak pas. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi pengendalian amarah jadi kunci. Di banyak filosof, termasuk filosof-filosof yang kalian sebut absurd seperti Albert Camus, eksistensialis seperti Nietzsche, tetap menganggap marah itu bagian, kalau tidak hati-hati, bagian dari kehilangan diri. Jadi kamu tidak kontrol lagi. Baik. Marcus Aurelius, beliau bilang betapa lebih buruknya akibat dari kemarahan dibandingkan penyebabnya. Nah, kadang-kadang memang sebabnya apa, terus kita melakukan apa yang jauh lebih negatif daripada sebabnya. Dan ini berarti kita rugi. Jadi betapa lebih buruknya akibat dari kemarahan itu dibandingkan penyebabnya. Makanya kalian boleh marah, terpicu orang sehingga jadi marah, tapi rem dulu, lampiaskan kemarahan itu secara terkontrol sehingga efeknya tidak lebih besar daripada sebabnya. Kadang-kadang kalau efeknya lebih besar, itu ya kita jadinya tidak terkontrol, terus rugi. Zaman saya kecil dulu kadang-kadang kalau dimarahi orang tua itu, wis aku tak minggat saja keluar rumah. Kan cah cilik kan sering gitu ya. Pikiran ya untungnya orang tuanya ngerti lah, nanti alah balik nanti lapar ya balik lagi, bingung ya balik lagi gitu kan. Lu bayangkan itu seandainya minggat beneran, itu paling sebabnya sepele kadang-kadang mau anak kecil, tapi efeknya besar. Sama kayak kalian kan kadang-kadang gitu, mahasiswa gitu. Mungkin urusannya kecil sama temenmu apa, diketawain waktu presentasi, itu efeknya terus kamu jadi males kuliah, kamu jadi minder, ya efeknya lebih besar daripada sebabnya. Jadi pastikan seandainya pun kamu ingin mencari pelampiasan atas kemarahanmu, tetap dalam hal yang kamu siap nanggung efeknya. Kalau tidak, hati-hati, itulah perlunya mengendalikan diri. Kita lanjutkan. Ini sebelum kita masuk ke konsep dan teori-teori. Kalau ini Ibnu Hazm, beliau nulis kitab judulnya Thawqul Hamamah. Thawq itu artinya cincin. Hamamah itu burung dara. Di kitab itu beliau menulis begini, obat terbaik dari kemarahan adalah diam dan merenung. Kenapa diam? Karena kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan seringkali disesali. Coba ya, mungkin banyak di antara kalian yang kalau marah diam. Mungkin diam karena tidak berani, atau diam karena memang tabiatmu begitu, jadi begitu diam, oh, tanda-tanda kamu marah ini. Tapi kata Ibnu Hazm lebih baik begitu. Apalagi kalau tidak cuma diam, tapi juga merenung. Kamu mikir, kenapa ya kok saya jadi pemarah begini, saya kok jadi baperan sekarang ya, saya sambil mikir gitu untuk memperbaiki dirimu, itu jauh lebih baik, kata Ibnu Hazm. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kemarahan itu kita lampiaskan lewat kata-kata, ungkapan-ungkapan yang tidak terkontrol, biasanya nanti terus kita menyesal. Jadi biar tidak menyesal, diam dulu. Nanti kalau sudah pikiran tenang, jernih, baru bicara, mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Kalau pas sedang marah, apalagi marah-marahnya, mending diam dulu. Ini tips dari beliau Ibnu Hazm. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang filosof muslim yang menguasai banyak bidang. Al-Farabi. Apa yang dikatakan Al-Farabi? Kata dia, kemarahan dan nafsu
jika dikuasai oleh akal sehat, akan menjadi instrumen kebaikan. Tapi kalau keduanya mengalahkan akal sehat, akan jadi sumber kejahatan. Ara'u ahlul Madinah al-fadilah. Wawasan penduduk kota utama. Jadi warga negara kota utama Al-Madinah Al-Fadilah, kata Al-Farabi, itu ciri utamanya hidupnya dikendalikan oleh akal sehat. Kemarahan dan nafsu manusiawi saja, orang bisa marah dan punya nafsu asalkan dikuasai oleh akal sehat. Kalau akal sehatmu justru dikuasai oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu, di situ dimulai kehancuran hidupmu. Ini bagian dari Ara'u ahlul Madinah al-Fadilah. Jadi kalau negara kita ini ingin jadi Al-Madinah al-Fadilah, kunci utamanya adalah akal sehat. Kemampuan berpikir yang jernih. Kuncinya di situ. Ya kalau kita tidak mampu mendayagunakan akal budi yang dianugerahkan Allah, padahal itu bekal utama untuk hidup ini, ya sulit kita mencapai puncak kejayaan sebagai manusia. Pembeda utama kita dengan semua makhluk yang lain kan itu. Termasuk penguasaan diri, itu bekalnya adalah akal sehat melawan kemarahan dan hawa nafsu. Bulan lalu kita sudah membahas yang hawa nafsu. Kali ini kita bahas yang amarah. Yuk kita lanjutkan dulu. Ini terakhir dari Khalil Gibran. Marah adalah kegelapan yang menyelimuti hati, namun cintalah yang menerangi jalan. Jadi kalau versinya Khalil Gibran, beliau tidak berteori panjang-panjang tentang bagaimana sih cara mengendalikan amarah. Kata beliau, cinta satu-satunya yang mampu membuat diri kita terang. Saya ilustrasikan begini ya. Ketika kita mencintai seseorang, mungkin kita marah sekali pada dia, dan itu wajar saja. Tapi kalau landasan dari cinta itu amarah, insya Allah pelampiasan amarah kita tidak dengan sesuatu yang merugikan dia, menyakiti dia, menyusahkan dia, membuat dia lebih hancur dan lain sebagainya. Itu cirinya orang mencintai. Makanya cintailah semua orang, sehingga ketika kalian marah pada siapapun akan lebih terkontrol. Bandingkan kamu marah sama musuhmu dengan marah sama saudaramu atau sama orang tuamu misalnya. Itu kan jauh cara mengekspresikannya. Kamu tidak berani sembarangan marah ke orang tua karena kamu mencintainya. Tapi kalau sama musuhmu, kamu tidak pakai pikir panjang, pokoknya sikat wae. Nah, ini kan bedanya. Jadi cara mudah untuk bisa mengendalikan amarah apa? Cintai. Ketika kita mencintai siapapun, maka kita bisa marah, tapi tetap dengan terkendali. Karena kita tidak ingin merusak, menghancurkan yang kita cintai. Nah, ini rumus dari Khalil Gibran. Marah itu kegelapan yang menyelimuti hati, tetapi cintalah yang menerangi jalan. Oke, kapan-kapan ngomong cinta lagi, kamu kebanyakan cinta jadi bucin nanti. Oke, kita lanjutkan ya, masih tentang amarah. Ini masih pengantar saja untuk menunjukkan bahwa para filosof juga sibuk membahas tentang kemarahan ini. Karena dia jadi satu variabel kebangkitan maupun kejayaan. Kenapa kadang-kadang juga kebangkitan? Ya kemarahan yang terkendali, terkontrol secara optimal, dia bisa jadi kekuatan dahsyat.
Contohnya misalnya dulu Pangeran Diponegoro sampai lahir Perang Jawa itu kan dia marah sekali sama Belanda yang tidak menghargai bangsa Indonesia, tidak menghargai makam simbah-simbahnya yang ditabrak oleh jalur kereta, itu terus dia marah. Tapi marahnya kemudian karena ketidakadilan. Terus lahir Perang Jawa yang terkenal itu, kebangkitan-kebangkitan nasional itu kan karena jiwa yang menggelegak ini, kok kita dijajah terus ya, kok kita ditindas terus, saatnya bangkit, itu kemarahan. Kalau di level ini kemarahan itu kemarahan yang positif. Nanti ada istilahnya dan ada caranya. Kapan kemarahan itu legal, sah, dan seperti apa cara mengungkapkannya secara positif. Yuk, kita lanjut. Nah, kita mulai teori sekarang. Bedakan antara marah dengan agresi. Anger and aggression. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kemarahan itu rasa. Kalau agresi itu tindakan. Agresi itu menyerang orang lain. Ini yang oleh Imam Ghazali disebut nafas sabu'iyah. Seperti binatang buas. Binatang buas itu kan agresif, menyerang orang lain. Marah itu manusiawi, tapi agresi menyerang orang lain tidak. Jadi agresi itu melampiaskan amarah dengan tindakan, tapi tindakan ini sifatnya negatif. Jadi jalan negatif pelampiasan amarah itu namanya agresi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kamu bilang, Pak, manusiawi toh Pak saya marah. Ya, tapi ketika kamu menyerang orang, menyakiti orang, membalas, merusak orang lain, itu namanya agresi. Jadi yang itu tadi yang disebut antara sebabnya dan efeknya bisa jauh lebih besar, lebih bahaya efeknya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nanti ada ekspresi marah yang benar, yang baik.